waktu Gimana, pas gimana? gue keterima Patmir, kan dapat email tuh. Jadi gue dapat email, gue buka Gmail gue, dan itu gue lagi naik motor. Ya. Pas gue baca, gue langsung jatuh dari motor. Hey, what's up guys? Welcome back to the Johan Channel. Dan kali ini gue udah bareng sama seorang yang akan menginspirasi lo semua dari segi pekerjaannya. Oke, perkenalin coba. Masih malu-malu. Nama Ya. gue Wulan Dwi Andiani, panggil gue Wulan. Sekarang profesi gue jadi pramugari di Saudi Arabian Airlines. Saudi Arabia Airlines. Oke, kita akan bahas ya. Ini menarik, oke? Nah, tapi sebelumnya gue mau kasih tau ke lo semua, Wulan ini apa ya? Gue tahu dia karena dia ini adik kelas gue. Beda berapa? Beda satu angkatan ya? Satu angkatan ya. Lulus 2014 ini. 2014. Di salah satu sekolah di Kota Serang. Nanti sekolahnya ke promo. Sekolah terhits. Sekolah terhits yang waktu itu masih internasional. Nah, sekarang ya gitu ya, nggak usah dibahas, oke? Lo ketawa-tawa mulu. Udah lama banget gak bahas sekolah. Udah lewat gak bahas sekolah. Kapan terakhir ke sekolah? Terakhir ke sekolah 2016. 2016. Untuk acara Porsemi. Oh masih ya? Masih mau datang ke acara itu ya? Sekolah masih. Soalnya di acara itu pasti banyak alumni panjat sosial ya kan? Carmo. Carmo ya, banyak oke. adik kelas yang ganteng juga kan Oke, tapi di sini kita bukan mau bahas itunya ya, tapi yang mau kita bahas adalah gimana lu bisa jadi pramugari sampai sekarang di Saudi Arabia Airlines. Nah, coba deh lu cerita deh dari awalnya, lu masuk pramugari gimana nih? Apa lu ikut kursus atau lu ikut gimana atau gimana ya? Dari Coba, awal ya? Step by stepnya deh dari awal. Step by stepnya itu pertama, dulu itu pernah ada yang datang ke sekolah. Promosi ya. Dari Garuda Indonesia. Oke. Gue ngerasa tuh kayak terinspirasi aja gitu. Sebenarnya cita-cita gue tuh bukan jadi pramugari. Cita-cita bukan jadi pramugari. Gue tuh pengen banget jadi teller bank atau enggak jadi CSO bank gitu. Karena kan jurusan gue akuntansi kan. Jadi kayaknya nggak make sense aja gitu kalau buat jadi pramugari kan. Oke. Nah, terus pas gue lihat mulai dari benefitnya, terus dari cara dia bicara, mannernya, tata krama, semuanya gue ngerasa tertarik dan ngerasa pengen coba gitu buat jadi pramugari. Yeah. Nah akhirnya waktu itu setelah lulus UN karena belum dapet ijazah kan ya, masih lama. Jadi gue coba daftar ke Garuda. Jadi gara-gara promosi itu akhirnya daftar. Ke Garuda. Lulus tuh tes performance semuanya, tapi gue gagal di psikotes. Oke. Gue nggak tahu kenapa gagalnya, karena kalau pihak Garuda itu nggak pernah ngasih tahu gagal di mana. Jadi gagal fail aja gitu. Oke, gagal di psikotes. Berarti ke jiwa. Gila dong gue. Nah, iya kena. Intinya nggak dikasih tahu lah ya. Intinya nggak dikasih tahu lah ya. Terus. Gagal tuh. Ya udahlah, gue nggak berkecil hati ya. Mungkin karena emang di umur mau 18 tahun itu gue berpikir kan emang kayak masih bocah dan nggak cocok buat kerja gitu kan. Jadi waktu itu baru mau 18 lulus sekolah. Baru mau 18 tahun, dan emang kalau buat lamar pramugari itu kan minimum usianya 18 tahun. Jadi udah tuh gue coba carilah maskapai lain. Akhirnya gue searching di pet forum pramugari, bisa lihat di Twitter atau di Instagram. Gue kayaknya waktu itu belum ada Instagram deh. Gue lihat di Twitter, di forum pramugari, gue lihat ada pendaftaran rekrutmen di Lion Air. Lion Air. Gue coba nyoba di Lion Air. Lion Air. Waktu itu dia pendaftarannya tuh di daerah Jakarta. Gue lupa di Jakarta mana. Gue ikut, waktu itu diantar sama nyokap gue. Pokoknya masih ya standar ya kalau daftar pendaftaran pramugari itu pakai seragam putih, kemeja putih, rok pendek gitu, selutut sama sepatu pantofel, rambut di croissant atau enggak dikuncir satu. Kalau rambutnya pendek cuma dicatok doang. Gue datang ke Jakarta itu pagi-pagi. Daftar itu udah ada ratusan orang. Itu mulai yang dari baru fresh graduate kayak gue, terus ada juga yang udah S1, ada udah D3. Udah S1 ada yang daftar jadi pramugari. Ada banyak banget ya. Gue ngerasa minder di situ kayak lulusan SMK gitu ya. Lulusan SMK, gue belum punya apa-apa, terus istilahnya manner gue juga belum terlalu dilatih banget ya. Masih manner anak-anak muda baru lulus lah ya. Gitu kan, terus ya udah daftar, lulus tuh. Gue tes performance, tinggi, berat badan semuanya lulus. Terus udah dipanggil lagi buat hari berikutnya ikut psikotes.
Iya. Ikut psikotes, terus berapa hari lagi, selang 1 hari dikirim email Oke. gua lulus. Oke. Terus dicek lagi buat ikut sampai tahap pantuhir. Pantuhirnya. Oke. Di pantuhir itu kita ketemu sama direksi dari Lion Air, Dari Lion semuanya, Air, ya. dari HRD, manajernya, semuanya Oke. sampai ada chief pramugarinya juga. Iya. Jadi semua tuh dipanggil, satu ruangan itu isinya 5 orang, 5 sampai 6 orang kalau nggak salah. 5 sampai 6 orang. Nanti ditanya itu semuanya pakai bahasa Inggris. Iya. Kenapa sih mau jadi pramugari? Terus pernah masuk rumah sakit enggak? Tar, ditanya pakai bahasa Inggris. Waktu itu lu pede bahasa Inggris. Waktu itu gue jelek banget. Bahasa Inggris gue jelek banget, sumpah. Gue emang nggak terlalu pinter bahasa Inggris, tapi gue belajar. Oke. Otodidak. Nah, waktu itu pertanyaan yang menurut lu paling susah pakai bahasa Inggris nih. Yang lu kayaknya aduh apa ya gitu. Waktu itu masalah ada satu case, dia tuh nanya kalau misalnya di pesawat itu ada hijack. Apa aja? Hijack tuh kayak orang yang bakal apa ya istilahnya ya? Hijack tuh kayak orang yang bakal ngambil pesawat lo lah gitu tuh. Membajak. Ya, Oh, mau ngebajak pesawat, membajak oke. pesawat gitu kan. Terus kalau ada hijack di pesawat terus apa yang lo lakuin gitu. Oke. Terus lu jawabnya waktu itu apa pakai bahasa Inggris? Gue cuma bilang gimana ya, waktu itu gue nggak bisa jawab, gue cuma bilang gue cuma lapor, I will report to my supervisor, and that's it. Gue nggak tahu apa-apa karena emang posisinya di situ Oke, gue oke. nggak pernah, jujur gue nggak pernah naik pesawat ya. Iya. Pernah sih naik pesawat tapi cuma 2 kali kan. Jadi- sebagai penumpang. Iya, gitu, sebagai penumpang, bukan sebagai kan. kru, Jadi gue oke. nggak tahu regulationnya gimana di Iya. di pesawat itu gitu. Ya udah cuman ketawa doang sih manajer sama chiefnya gitu. Dari situ gue gagal karena waktu itu gue bahas masalah gue pernah operasi usus buntu. Lu bahas tentang operasi itu terus gagal. Gagal. Jadi karena pihak si Lion Air ini pengen kalau misalnya calon rekrutmen cabin crew itu dia nggak pernah sakit. Oh, pokoknya nggak pernah punya apa namanya riwayat penyakit operasi lah gitu. Karena waktu itu posisinya gue operasi itu baru SMA kelas 1. Jadi kan masih baru-baru Iya. banget ya, 3 tahun. Sekitar 3 tahun lah ya. Sekitar 3 tahun kurang, dan itu kan masih kayak ngebekas gitu kan. Iya. Jadi akhirnya ya gue nggak terima Jadi waktu dulu di Garuda nggak keterima karena psikotes. karena psikotes, sekarang nggak keterima juga Karena karena pantuhir di kesehatan kejegalnya. Oke. Terus setelah itu Terus setelah itu ya udah gue pulang dan keadaan ya udah nothing. berarti Lion Air itu Pas banget 2015. 14 juga masih. Jadi Garuda 2014 Selang berapa minggu, 2 minggu apa baru 3 ke Lion Air lagi. Tapi gue 2014. nggak patah semangat. Gue daftar Coba lagi. Garuda lagi. Daftar di Garuda lagi. Daftar Terus Garuda lagi. Lulus di psikotes, tapi gue gagal di aspek keamanan. oke, setelah dianggap kejiwaannya aman, sekarang jadi nggak aman lagi. Maksudnya keamanan gimana tuh? Aspek askam itu dulu tuh kayak dicek background keluarga. Oh, oke. Dari situ gue nggak dijelasin lagi. Dicek, pihak Garuda. dicek background keluarga. Jadi kayak kita itu punya nggak saudara yang ada apa ya istilahnya? Punya rekam kerja. Rekan kerja di Garuda. Oh, gitu. Terus kan dilihat juga dulu kakeknya apa, bukan kakeknya tentara. Iya. Dicek juga backgroundnya kalau tentara kayak gimana, terus bokap gue gitu kerjanya apa. Sedetail itu? Karena dia minta kayak kartu keluarga, terus nanya semuanya tentang ibu kerjanya apa, kakak kerjanya apa. Oke. Dan akhirnya ya udah gue nggak dikasih tahu dari pihak Garuda kenapa gue gagal di askam. Oke. Berarti belum nggak dikasih tahu juga. Nggak dikasih tahu juga. Udah di situ gue udah udah deh mungkin emang Bukan jalannya. gue jadi Oke. pramugari. Udah mulai patah semangat tuh. Udah mulai patah semangat, udah mulai Oke. down banget. Udah hopeless lah ya. Terus? Dan emang nggak ada niatan sama sekali buat masuk kuliah. Jadi ya udah gue akhirnya waktu itu lamar kerja di daerah di dekat KS gitu, gue lupa. Pokoknya PT Harbison gitu Di bagian? di bagian aku. Jadi setelah gagal jadi beberapa 3 kali lah ya, sekitar 3 kali Tiga daftar, kali gagal jadi pramugari, Di KS. terus memutuskan untuk jadi karyawan. Iya, jadi karyawan. Oke, terus Nah nggak itu terima lagi. enggak. Nah habis itu waktu itu gue nggak tahu. Oke. Udah tuh gue daftar di PT Harbison Ya. sekitar 2 minggu apa. Nah Iya. gak lama gue cek lagi tuh si forum pramugari itu. Iya. Ternyata ada lamar di Sriwijaya Air. Sriwijaya Air. Jadi Garuda udah Ya, ke Lion kayak Lion. Garuda lagi. Garuda lagi, Sekarang sekarang Sriwijaya. Oke, siap. Udah Terus tuh di Sriwijaya gue awal ragu banget karena Iya. gue nggak tahu ini maskapai apa pertama. Terus yang kedua gue juga nggak apa ya nggak ada minat
udah kayak hopeless banget lah, udah nggak mau banget jadi pramugari. Ya akhirnya mama bilang coba aja dulu, kalau emang rezeki kan siapa yang tahu ya. Iya, gitu benar. kan. Ya udah akhirnya gue coba iseng-iseng gue masukin semua kayak CV gue semuanya, ke setiap maskapai. ke Sriwijaya. Ke Sriwijaya doang. Sriwijaya doang. Gue masukin lewat email dan alhamdulillah 4 hari ke depan gue keterima. Masukin lewat email, keterima tahap 1. Tahap 1 buat tes performance. Keterima, terus abis itu udah tuh gue tadinya nggak mau datang karena udah kayak capek gitu maksudnya. Karena gue udah keterima kerja di Harbison ini gitu, jadi kan kayak Jadi di Harbison udah keterima, tapi keterima, daftar lagi ke Sriwijaya. Terus tahap 1 keterima lagi, tahap 1 lolos, terus datang kan itu dari 800 orang itu kantornya di Marsikal Surya Dharma di Tangerang sebelah AirAsia. Oke. Nah, gue daftar di situ, performance biasa, tes tinggi berat badan, unjuk tangan semua, terus angkat tangan, terus muter kanan, muter kiri, jalan segala macam. Oke. Terus udah gue keterima di waktu itu dikirimnya itu lewat blogspot. Lewat blogspot. Blogspotnya Sriwijaya. Blogspotnya Sriwijaya. Jadi gue lihat di situ nama dari 400 orang, nama gue ada di urutan 97. 97. Itu maksud entar. Lo di urutan 97 itu di ranking atau emang acak aja gitu? Di ranking sih. Jadi itu ranking ke 97. Oke, terus Udah tuh gue masuk ke daftar 97. Akhirnya gue yang tadinya patah semangat jadi wah peluang nih buat gue gitu Iya. kan. Daftar buat ikut tes wawancara bahasa Inggris sama tes isi soal. Oh. Kayak apa ya, semuanya full English gitu deh. Tapi sebelumnya kan lo bilang bahasa Inggris nggak lancar tuh. Iya, Ya kan? Nah, nggak terus pas ke Sriwijaya ini udah sempat les atau apa gitu? Udah sempat ikut kursus enggak juga? Gue pernah ikut les sama Enggak. sekali. Terus belajarnya Gue cuma ikut les sekali itu ikut TOEFL. TOEFL. Di Udah LIA. lulus. Udah lulus. Oke. Udah lulus. Jadi gue cuman ya Inggrisnya tuh standar, dan kebetulan di Sriwijaya itu waktu itu yang nanya nggak terlalu full English. Enggak terlalu full English. Jadi dicampur. Ya udah gue isi 100 soal bahasa Inggris mulai dari listening, speaking, writing semuanya. Terus udah selesai sama dia suruh tunggu lewat blogspot lagi. Lewat Jadi blogspot. selang rekrutmen itu 4 hari sampai akhirnya seminggu buat pekan kerja. Nah, ntar lu kok apa sih ya? Maksudnya kan blogspot ya? Blogspot kan semua orang bisa bikin. Kok lu bisa percaya kalau itu beneran dari Sriwijaya? Bisa percaya karena di situ kan ada apa ya, istilahnya bukan kayak belangko sih, kayak apa ya? Betul. Kayak ada slide-nya gitu loh, PT Oke. Sriwijaya, terus itu ada HRD manajer HRD-nya gitu. Oke. Jadi waktu itu nggak ada kecurigaan sama sekali? Enggak, karena kan waktu pas daftar itu pihak Sriwijaya bilang nanti suruh cek blogspotnya saya. Oke. Karena kan kita tahu kalau blogspot semua orang bisa bikin satu ya. Dan kalau website resmi ya .com gitu ya. Waktu itu nggak ada sama Nggak sekali. ada sama Sama sekali. Terus Terus udah selesai dari psikotes gue lulus nih. Oke. Gue udah gak gila nih. Iya. Gue udah gak gila, gue lulus, gue bisa gambar. Oke. Semuanya tuh psikotes kayak biasa aja. Oke. Gue hitung koran. Jadi ya oke ya angka koran. Oke. Tuh, Psikotes terus lulus. gambar semua lulus. Gue Lulus. bisa. Nah, wajar, askam nih. Nah, askam di Sriwijaya tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi aman. Aman. Jadi Oke. cuman di Garuda doang. Garuda ada askam. Oke. Lion Air Sriwijaya nggak ada. Terus Udah selesai psikotes itu gue ikut pantuhir. Pantuhir. Ini terakhir nih ya. Terakhir biasa. Terus hasilnya nih? Jajaran direksi Hasilnya nih? hasilnya gue nggak tahu tuh awalnya, udah kayak udahlah pasrah aja gue. Oke. Udah karena menurut gue kayak traumatik gitu ya nggak sih? Karena Udah 3 gue kali soalnya. 3 kali kan ikut pantuhir, gue gagal, udah kayak Iya. aduh udah gue nggak tahu salah gue. Soalnya kan yang gimana. pertama takut dibilang gila, yang kedua yang kedua aspek apa namanya keamanan ya kan. Terus yang ketiga Yang ketiga ya itu pantuhir. Pantuhir. Oke. Nah, keempat sekarang Sriwijaya. Dan hasil Pantuhirnya? Hasil Padana. Jadi itu cukup lumayan lama gue nunggu email dari HRD kurang lebih 2 minggu. Nunggu email dari HRD kurang lebih 2 Dan itu minggu. gue inget banget waktu itu di bulan Desember lagi Ya. tragedinya AirAsia jatuh. Tahun? 2014. Ingat nggak AirAsia jatuh waktu itu? Gue sih nggak ingat. Nanti gue cari tahu. Nggak apa-apa. Sambil minumnya santai sampai chill. Terus. Jadi gue udah ngerasa kayak ini pilihan gue gak ya jadi pramugari gitu, karena gue pun ngeliat berita itu gue sedih sendiri gitu. Jadi maksudnya gue ninggalin keluarga gue harus siap mati. Dan dengan berita yang kayak Dengan gitu berita keluarga kayak gitu, makin keluarga takut. makin takut dong gitu kan. Jadi sempet mama sama papa tuh nanya
jadi gue pengen coba aja gitu buat ketemu sama orang, Oke. ngelayanin orang, ngelayanin ya gitu deh pokoknya. Oke, dan waktu itu lu yang introvert memutuskan untuk jadi pramugari dan keterima Dan keterima di Sriwijaya akhirnya setelah Garuda Lion Garuda lagi. Nah, ada cerita lucu juga tuh. Jadi waktu Gimana, pas gimana? gue keterima Patulir, kan dapat email tuh. Iya. Nah, email ya udah bukan blogspot lagi. Iya. Jadi setelah psikotes pas mau ke Patulir itu udah mulai lewat email semua. Iya. Jadi gue dapet email, gue buka Gmail gue dan itu gue lagi naik motor. Iya. Pas gue baca, gue langsung jatuh dari motor. Lah,